Jumpa lagi dengan saya di channelnya Wong Sudrun. Semoga kalian tidak bosan ya melihat kandang ini ya, karena saya mungkin bikin konten kalau pas ngasih makan merpati, karena apa ya, saya kan kalau sore juga ngasih makan merpati. Makanya ini sore hari ini kemarin kebetulan ada yang tanya di kolom komentar, "Bang, tolong jelasin dong apa pengaruhnya kalau merpati itu kalau dari atas turun kebanyakan kadang ada yang nggak kuat gitu loh, atau di duanya biasanya seleot tidak bisa turun ke betina." Dan ada juga yang tanya, "Bang, tolong jelasin bagaimana sih memilih supit pada merpati yang bagus itu yang seperti apa." Jadi apa sih fungsi capit udang pada merpati atau supit pada merpati di bagian belakang? Sebenarnya kalau pengaruhnya supit merpati terhadap tembak keras atau tepat betina itu sebenarnya nggak ada sangkut pautnya ya, tapi lebih tepatnya supit pada merpati itu adalah faktor penunjang. Jadi ketika si merpati itu mempunyai tembak keras atau tembak yang kasar, kalau tidak diimbangi dengan tulangan yang besar dengan supit yang keras atau yang katakanlah bagus, dia mungkin tidak tahan terhadap benturan mungkin di pasir atau di kelapa gitu. Jadi untuk supit merpati sendiri, kalau pengalaman dari saya bermain merpati, kalau untuk shot dari atas itu memang ada pengaruhnya, tapi ini hanya sebagai teori penunjang ya, pengalaman saya. Jadi kalau untuk merpati tinggi khususnya, kalau cari supit merpati memang carilah yang kiranya agak renggang ini loh. Jadi ini mau saya kasih contohkan. Jadi supit pada merpati itu letaknya di sini, di deket pangkal tulang bawah merpati itu sendiri, dan kita bisa meraba. Jadi ini seperti membentuk sebuah segitiga tetapi putus gitu loh. Jadi kalau untuk merpati tinggi sendiri, saya sarankan cari supit merpati yang keras tetapi jangan terlalu rapat. Katakanlah cari yang renggangnya itu kalau dikira-kira kurang lebih ya setengah sentian, tapi jangan terlalu renggang. Karena menurut pengalaman saya, biasanya kalau supit merpati yang rapat, dia bukan pengaruhnya terhadap shot kenceng atau apa, tetapi pengaruhnya itu biasanya kalau dari atas dia turun. Kalau supit terlalu rapat, biasanya dia nggak akan kuat di bawahnya. Karena apa? Ketika si merpati itu turun, kalau khusus untuk merpati tinggian, dia kalau udah punya basic rapat, dia nggak mampu rapat lagi. Biasanya di bawahnya seleor gitu loh. Jadi ketika si merpati turun dari atas, biasanya supitnya merapat gitu loh. Kalau dia punya renggangan, dia masih punya untuk istilahnya spare untuk ini lebih merapat. Jadi kemungkinan merpati untuk nggak kuat ke bawahnya jarang gitu loh. Jadi kalau untuk merpati yang basic supitannya udah rapat, kebanyakan nggak kuat di dua ke bawahnya, atau katakanlah satunya bagus tetapi di mendekat ke betina dia biasanya seleot ke kurungan atau ke manalah kurang bisa mengontrol kecepatannya itu sendiri. Apalagi merpati yang punya basic speednya dari atasnya bagus. Karena apa? Kalau untuk merpati tinggi sendiri kan, dia kalau turun dari atas kan murni menggunakan kekuatan tubuhnya dia, jadi nggak diimbangi dengan faktor terbang. Jadi ketika si merpati itu nggak punya bahan yang mumpuni atau katakanlah onderdil yang nggak mumpuni, ya bisa dikatakan sekali turun, apalagi punya perform yang bagus, habislah tenaga itu. Bisa juga faktornya itu untuk merpati nggak turun. Tetapi saya katakan lagi, kalau untuk tembak keras, untuk tepat betina itu
berada pada faktor keturunan gitu, lebih dominan ke faktor keturunan. Bila punya induk atau dikeluarkan dari induk yang shotnya keras, ya jatuhnya di anak kemungkinan akan keras juga. Ini kalau untuk merpati ini supitannya kurang bagus juga, dia terlalu rapat kalau untuk merpati tinggi. Cuman ini kan nyoba merpati semi, jadi induk betinanya ini merpati balap, induk jantannya ini merpati tinggi, jadinya seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itulah. Jadi kalau untuk shot kenceng itu lebih kepada faktor keturunan. Kalau untuk capit udang sendiri itu hanya faktor penunjang. Jadi ketika punya capit udang yang bagus, keras, runcing, tidak terlalu lebar, itu sebagai protek ketika dia turun keras, itu lebih tahan terhadap benturan si merpati itu sendiri. Jadi kemarin yang tanya ke saya udah saya jawab ya. Untuk merpati yang kalau dari atas turun terkadang nggak bisa sampai ke bawah, itu biasanya bisa karena punya speed tinggi tetapi dia tidak diimbangi dengan struktur tubuh yang bagus. Dalam artian ya di capit udang tadi mungkin dia terlalu rapat, jadi makanya dia kalau untuk shot dari atas, dia kan kalau turun kan merapat gini, jadi mungkin itu udah terlalu rapat, makanya dia nggak bisa mengerem ke bawah, nggak bisa kontrol, ya akhirnya cepat. Mungkin bisa jadi karena faktor keturunannya, dia juga basicnya daya juangnya kurang, bisa jadi banyaklah faktor yang mempengaruhi itu. Tapi rata-rata dia kalau di rabaan, di capit udangnya ini biasanya terlalu rapat, makanya dia nggak kuat tuh kalau untuk merpati tinggi. Tapi kalau untuk merpati balap, untuk capit udang sendiri saya rasa tidak terlalu berpengaruh, asalkan keras lah gitu, dia tahan terhadap benturan. Jika si merpati tersebut punya shot yang sangat bagus atau bawaannya jedor. Kurang lebih itu ya info yang bisa saya bagikan ya. Bila nanti kurang jelas bisa tanya lagi di kolom komentar. Oke, terima kasih.